Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Arigolian, NPM 10.111.123 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel spesial saya dengan judul Tingkat Ketergantungan Nikotin Prokop-HP berdasarkan uji Fagerstrom pada mahasiswa Universitas Garut. Nah, untuk dari pendahulunya terlebih dahulu, di mana rokok sendiri dia itu merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar yang dihadapi dunia, di mana dia itu bahkan produksi dan juga konsumsi rokok itu sendiri itu telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir sekarang, yang dimana dia itu berdasarkan data WHO pada tahun 2020 dia itu menewaskan lebih dari 8 juta orang per tahunnya di seluruh dunia, yang dimana lebih dari 7 juta kematiannya sendiri akibat perokok secara langsung, dan sekitar 1,2 jutanya sendiri dia itu karena perokok pasif ataupun dia itu tidak langsung ataupun itu yang non perokok. Nah, dimana berdasarkan survei CDC, pengguna rokok sendiri itu dimulai ketika usia 18 tahun dan dia itu menjadi perokok aktif pada usia 26 tahun. Dan berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 sampai dengan 2018, prevalensi perokok muda sendiri itu meningkat dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018. Dan Indonesia sendiri dia itu merupakan negara ketiga tertinggi gitu dari pengguna rokok terbanyak di dunia sendiri, dia itu setelah negara Cina dan juga India, yang dimana untuk di Provinsi Jawa Barat itu sendiri dia itu terdapat sekitar 32,55% perokok pada tahun 2020. Nah, di mana dia itu untuk akibat adanya perkembangan teknologi yang maju gitu, yang di mana muncul tren baru, yaitu adanya dari rokok elektronik ataupun itu rokok vape yang pada awalnya sendiri dia itu ditujukan sebagai pengganti dari rokok konvensional, tetapi baik rokok yang di mana rokok vape ini sendiri itu beranggapan bahwa dia itu lebih aman untuk digunakan, tetapi baik rokok konvensional ataupun itu rokok vape dia itu sama-sama mengandung zat kimia yang berbahaya. Salah satunya sendiri yaitu adanya dari nikotin yang menyebabkan adanya kecanduan ataupun adiksi kepada penggunanya. Nah, di mana untuk dari nikotin ini sendiri dia itu nantinya dia itu bakal setelah seseorang dia itu merokok nantinya terserapnya nikotin ke dalam tubuh, yang dimana nantinya itu bakal berikatan dengan salah satu reseptor di otak, yang dimana nantinya bakal melepaskan dari neurotransmitter, salah satunya yaitu dopamin, yang bisa memberikan dari efek nyaman gitu terhadap seseorang perokok tersebut, sehingga ketika si dopaminnya itu berkurang yang menyebabkan si rasa nyamannya sendiri dia itu hilang, sehingga dia itu nantinya timbul keinginan untuk terus merokok gitu. Nah, di mana dia itu untuk salah satu cara untuk menilai tingkat ketergantungan nikotin seseorang terhadap nikotin sendiri, dia itu bisa dengan menggunakan uji Fagerstrom, di mana dia itu dengan skalanya rendah, sedang, ataupun dia itu berat. Nah, di mana dia itu untuk dari metodologinya itu sendiri, untuk dari subjek penelitian sendiri dia itu mahasiswa Prokop-HP, untuk dari populasi targetnya sendiri dia itu mahasiswa kelompok Prokop-HP di wilayah Kota Garut, untuk dari populasi terjangkau sendiri dia itu mahasiswa kelompok Prokop-HP di Universitas Garut, dan juga untuk dari sampel penelitiannya sendiri dia itu dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana dia itu dengan jumlah sampelnya sendiri dia itu 51 orang, di mana itu berdasarkan dari kriteria yang sudah ditentukan. Nah, untuk dari kriteria subjek itu sendiri, di mana yang pertama adalah mahasiswa yang kuliah di Universitas Garut yang menggunakan rokok vape selama minimal 12 bulan terakhir, dan juga mahasiswa berusia 18 sampai 24 tahun, dan juga dia itu bersedia mengikuti dari penelitiannya. Untuk dari metode penelitian sendiri itu menggunakan dari deskriptif analitik komparatif, yang dimana dia itu dengan penelitian desain penelitian cross seksional ataupun itu potong lintang, di mana untuk variabelnya sendiri dia itu dari tingkat ketergantungan nikotin, dan untuk dari analis datanya sendiri dia itu menggunakan analis univariat, yang dimana dia itu untuk menggambarkan kelompok perokok vape terhadap dari ketergantungan nikotin. Nah, dimana dia itu untuk dari penelitian ini sendiri dia itu telah mendapatkan kajian etik melalui Komite Etik Penelitian Kesehatan Universitas Islam Bandung, dan telah mendapatkan izin penelitian dari Universitas Garut. Dan untuk dari hasil penelitiannya sendiri, yang pertama dia itu dari karakteristik subjeknya terlebih dahulu. Nah, ini mungkin untuk dari data tabel karakteristik subjeknya, kemudian dia itu untuk dari tingkat ketergantungan nikotin, perokok vape sendiri dia itu berada pada kriteria sedang berdasarkan dari data yang sudah terkumpul, dan di mana untuk dari deskriptif statistik tingkat ketergantungan nikotinnya didapatkan rata-ratanya sendiri dia itu 7,76, yang dimana itu untuk dari diskusinya itu sendiri, di mana menurut dari Devito dan juga kawan-kawan, di mana liquid dengan kadar nikotin yang tinggi, isapan yang lebih lama, dia itu dapat meningkatkan pengiriman nikotin ke dalam tubuh. Dan di mana penelitian dilakukan juga penelitian pada kelompok pengguna rokok vape, di mana gejala ketergantungan nikotin itu sendiri itu lebih parah dibandingkan dengan perokok konvensional, di mana dia itu menunjukkan bahwa vape sendiri dia itu memberikan gejala keinginan dan juga kebutuhan yang dirasakan untuk merokok, dan memberikan gejala persistensi di masa depan, di mana untuk dari pengguna rokok vape sendiri dia itu yang mengandung nikotin dia itu memerlukan isapan yang lebih lama, dan juga untuk mencapai kadar nikotin yang sama dengan pengguna rokok konvensional. Oleh karena itu, para pengguna rokok vape tetap berpotensi terhadap ketergantungan, karena tabung dengan tegangan tinggi pada rokok vape tersebut dapat mengalirkan nikotin dalam jumlah yang besar ke dalam tubuhnya. Nah, di mana dia itu untuk dari mahasiswa Uniga yang pertama kali merokok itu sendiri itu sebagian besar pada usia 14 tahun, yang di mana dia itu
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh I Bagus Artana, umur onset mulai merokok itu sendiri itu merupakan salah satu predikator ketergantungan nikotin di masa yang akan datang, dan juga mahasiswa Universitas Garut itu sendiri dia paling banyak berada pada semester 7, di mana berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh DA Markus pada tahun 2021, mahasiswa khususnya semester akhir itu merupakan masa yang rentan terhadap tekanan psikologis ataupun itu kecemasan. Nah, kemudian dia itu untuk dari hasil analisis deskriptifnya sendiri, mahasiswa onega perokok-vape itu sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar rumah, di mana dia itu berdasarkan penelitian dari Jadi Manohara, di mana seorang dia itu terdorong untuk merokok akibat adanya ingin menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Serta itu untuk dari keterbatasannya sendiri, di mana untuk penelitiannya sendiri mungkin hanya bersifat dari single center, sehingga tidak mengeneralisasikan secara umum untuk menggambarkan tingkat ketergantungan merokok pada mahasiswa di Kabupaten Garut ataupun bahkan di Indonesia, serta tingkat ketergantungan nikotin hanya dinilai berdasarkan kuesioner dan tidak dilengkapi dengan pemeriksaan kadar nikotin dalam darah yang dapat memberikan informasi secara rinci tentang ketergantungan nikotinnya. Nah, untuk dari simpulan dan juga sarannya itu sendiri, untuk dari simpulannya sendiri, di mana tingkat ketergantungan nikotin pada mahasiswa Universitas Garut yang menggunakan rokok elektronik menggunakan dari berada pada kriteria sedang. Nah, di mana dia itu untuk dari sarannya itu sendiri, di mana yang pertama bagi peneliti mungkin untuk selanjutnya agar dapat diadakan penelitian multisenter di berbagai perguruan tinggi supaya diperoleh hasil yang lebih baik, serta untuk mengetahui tingkat ketergantungan nikotin perokok vape sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat mewakili dari populasi umum, serta perlu adanya uji pengukuran nikotin dalam darah untuk mengetahui kadar nikotin pada perokok vape agar hasil yang didapatnya sendiri itu lebih akurat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.